Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Eduka Vokasi. Kita akan melanjutkan proyek kita dalam membuat media pembelajaran interaktif berbasis HTML5 dengan Articulate Storyline. Di video sebelumnya kita sudah membuat bagaimana membuat soal ya untuk latihan. Ingat, karena tujuannya latihan, pasti ada kunci jawaban. Ya, bagaimana mengatur feedback, kata letak, sampai kunci jawaban. Nah, kali ini kita akan lebih krusial lagi. Bagaimana kita mendesain sebuah ujian ulangan. Artinya apa? Ujian ulangan itu kunci jawabannya tidak dikasih tahu, tapi melainkan skor akhir. Skor akhir yang akan diperoleh atau didapat oleh setiap user yang telah menyelesaikan ujiannya. Bahkan nanti akan saya sedikit modifikasi dengan tampilan sertifikat kelulusan. Jadi kalau nilainya sesuai KKM, maka ada sertifikatnya. Tapi kalau kurang dari KKM, hanya pemberitahuan skornya saja. Dan ditambah bagaimana nanti saya akan praktekkan soal yang begitu banyak akan dikemas dalam satu bank soal. Kalau kemarin kita ujian soal latihan satu persatu, bisa bayangkan kalau soalnya 40 atau 50. Dengan membuat bank soal, maka akan terorganisir soal-soal tersebut sampai bisa dikumpulkan resultnya atau hasilnya. Bagaimanakah caranya? Kita simak video pembelajaran kali ini, akan saya bahas tuntas. Tolong jangan di skip ya. Dan bagi yang baru pertama kali, silahkan support di channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Untuk itu, simak yang berikut ini. Baik sahabat Eduka Vokasi, sudah siap kan? Kita mulai ya. Yang pertama, kita masuk ke menu home. Di sini ada fasilitas yang super sekali, yaitu Question Bank. Ya, Question Bank. Kita klik, ada menunya Create Question Bank, Manage Bank, New Draw from Question Bank. Nah, ini kita atau ada yang sudah kita buat. Kita buat dari awal ya. Create Question Bank. Contoh ujian media kita. Oke, ini tampilannya seperti ini. Dan saya sudah umumkan di video sebelumnya, nanti ada menggunakan soal berupa pilihan ganda yang jawabannya multiple choice dengan jawaban satu yang tepat. Kalau di latihan kita menggunakan multi respon, kalau di ujian kita menggunakan multiple choice. Di sini ada no question, berarti tidak ada pertanyaan. Kita buat grade ya. Grade itu mengimpor pertanyaan, atau ini berisi survei boleh, import question already, atau yang sudah dibuat juga bisa diimport. Kita buat dari awal ya. Ini kalau dari awal kredit. Nah, kita pilih yang multiple choice. Ataupun teman-teman pengen buat soalnya true false boleh. Tapi sesuai komitmen saya akan buat yang umum digunakan untuk ujian adalah multiple choice. Insert slide. Nah, ini baru satu ya. Di sini ada tem, kemudian poin. Poinnya berapa? Contoh saya akan buat
satu dulu kita setting. Nah, sama seperti pertanyaan pertama ya, ada form view, ada slide view. Soal ujian 1, namanya 1 ditambah 1 sama dengan ini jawabannya A2, ini 3 jawaban salah, 4, pokoknya ada 5 pilihan, terserah ya, tapi jawaban yang benarnya hanya 1, korek. Dan untuk feedback dan yang lainnya tidak saya bahas karena sudah disaksikan saja di video sebelumnya. Dan untuk feedbacknya, koreknya, incorrectnya silahkan ya, saya tidak akan bahas. Nah, untuk mengganti layout kalian tinggal klik kanan, sama kita ganti supaya membedakan dengan latihan ya, pilih yang biru. Nah, ini ya tampilannya. Ini untuk modifikasi tata letak, silahkan saksikan. Nah, di sini di pertanyaan feedback boleh per choice atau per pilihan ketika jawab. Kalau jawaban salah akan muncul, atau per question atau per pertanyaan selesai ketika submit maka akan muncul. Itu ya. Attempt itu mencobanya berapa kali. Biasanya kalau ujian ya hanya sekali. Score by question atau satu soal itu punya skor. Shuffle itu diacak apanya, pertanyaannya. Nah, kita jangan pertanyaan, choice saja supaya ini kita ada identitasnya ya. Ini kita bikin soal nomor 1. Nomor 1 jelas ya. Kita buka lagi, duplicate. Nah, ini soal nomor 2. Terus silahkan sebanyak soal sahabat inginkan. Bisa ya nambahnya ya, sama seperti video sebelumnya. Oke, ini sudah soal 3. Seumpama kita 5 soal dulu ya. Soal 4. Nah, soal 5. Nah, sekarang di sini sudah ada 5 soal. Settingannya skor by pertanyaan. Tiap pertanyaan punya skor. Kemudian mencobanya itu 1 kali, diacak apanya? Pilihannya. Kita kembali ke sini. Nah, ini skornya maunya tiap soal beda-beda, silahkan atur sendiri di sini ya. Ini mah per slide. Kalau ini untuk ngatur memanage question bank-nya. Atau kalau kalian tidak ini, klik saja question bank, manage question, klik. Nah, seperti ini. Silakan skornya diatur. Sip sampai sini. Oke. Nah, sekarang munculnya di mana gitu ya? Ini kan tadi sudah buat question bank, bagaimana memunculkan di sini? Ya. Nah, lebih amannya supaya tidak tercampur dengan latihan soal, kita buat new scene ya. Scene baru yang khusus untuk ujian.
ya, khusus untuk ujian. Sip. Jadi nanti soal question bank-nya kita letakkan di sini. Tujuannya apa? Supaya tidak tercampur dengan penilaian atau latihan soal. Oke, sudah ya. Kita masukkan ke question bank, manage question. Ini, oke, sudah. Pengaturan skor sudah, kemudian buka story sudah. Nah, sekarang nanti question bank ini kita masukkan ke ujian. Sampai sini dulu. Bagaimana sahabat? Bisa dipraktekkan? Silahkan dicoba. Baik, tahap terakhir sahabat, kita masuk ke question bank. New draw from question bank. Ini ya. Nah, draw question randomly. Nah, ini kan question banknya kita pilih yang ujian media kita. Betul ya? Ada. Kemudian ini random tuh maksudnya shuffle. Acak. Terus pilih. Ini kalau mau pokoknya ini di ke bawah kan, ke atas kan, move up, silakan. Nah, sekarang untuk masukannya tinggal klik insert. Nah, akan masuk di sini. Jadi kalau mau ngedit tinggal klik tanda yang ini. Jelas ya sampai sini? Ini draw from ujian. Gampang ya. Dan itu cara memasukkan bank soal yang sudah kita setting ke dalam scene ujian. Mudah bukan? Selanjutnya, bagaimana ketika soal ini selesai dikerjakan, kemudian muncul hasilnya? Kita ke slide, ada result. Ini ya, klik dulu ininya, kemudian result. Pilih yang grade result slide. Insert, maka dia akan masuk di sini. Nah, kemudian akan muncul karena kita bank soal. Nah, ini kita klikkan di sini. Jangan lupa diklik ya. Kalau tidak, maka dia akan oh, ini bukan ini latihan soal. Ini ya. Pastikan ini ke satu klik question bank-nya, kemudian passing skornya berapa persen. Kemudian kalau mau di waktu, karena ujian identiknya dengan waktu pengerjaan, silahkan 20 menit, satuannya menit ya. Start dimulai dari slide pertama. Itu remaining film show time. Ini diingatkan, oke. Maka dia akan muncul. Nah, ini tulisannya bisa kita modif, bahkan bentuknya juga bisa. Pokoknya supaya kelihatan skornya. Nah, your score ini jangan dirubah teman-teman. Ini untuk ini karena ini variabel, ini juga variabel, kecuali ini your score. Kita bolehlah nilai kamu, karena ini hanya identitas titling aja. Ini banyak hasil capaian. Tapi untuk ini, yang ini kodenya jangan. Jelas ya sampai sini. Kemudian yang boleh diedit juga ini seperti feedback ya. Seperti feedback. Nah, ini kelihatan ininya, boleh di base layernya tidak ditampilkan. Nah, filer tuh kalau gagal, ini bisa diedit tampilannya. Ini juga boleh. Ya, sampai sini gampang ya.
semuanya sukses. Di sini ada gambar pialanya. Kalau failure, terima kasih untuk mencoba lagi. Dan di sini ada tombol review soal. Gitu ya. Mudah bukan? Baik sahabat, yang terakhir akan saya buat bagaimana ketika sukses. Ini kan feedback sukses ya. Ketika user sudah selesai mengerjakan dan skornya membuat dia sukses atau lulus, maka kita akan cetak sertifikat. Biasa add trigger, kemudian show jump to slide, karena saya buat slide sertifikat, maka dia akan menuju sertifikat. Tapi kalau ini tidak sukses, maka kita kembali jump to slide, slide-nya ke awal lagi, ke slide pertama di ujian. Nah, kita mendesain untuk ini ya. Nah, sertifikat apresiasi. Nah, ini namanya kode variabel. Kenapa text entry? Supaya ini diisi siswa. Kita tahu di video awal-awal saya sudah jelaskan, ketika mau mulai siswa itu mengetikkan nama, dan nama ini nanti dicetak oleh sertifikat ketika dia lulus, gitu ya. Nah, jadi tidak usah ngisi lagi, langsung otomatis cetak ke sertifikat. Nah, bagaimana caranya? Kita perhatikan text entry di sini, variabelnya apa? Text entry 1. Berarti di sertifikatnya jangan lupa tanda persen, text entry 1%. Oke, yang telah menyelesaikan ujian dan penilaian akhir pada modul pelajaran interaktif ini dengan baik dan hasil. Nah, di sini supaya muncul hasilnya, kita kopikan saja variabel yang ada di sini. Nih, nilai kamu variabel ini kan nilai nih, kopikan, kemudian masukkan di teks di sini. Maka nanti akan muncul sertifikat ini. Nah, untuk template-nya silahkan kalian modifikasi di tertentu ya. Kemudian supaya ini ada namanya, nama tanda tangan text entry. Jadi di sini nama pesertanya, di sini juga nama. Ada tanda tangan kita, nanti ada tanda tangan siswa. Ini ya inovasinya. Jadi sekali lagi, sertifikat ini letaknya pada ini, nama, kemudian skor ditampilkan, dan di sini layoutnya silahkan kalian buat. Kemudian ini slide sertifikat ini akan muncul ketika siswa tadi resultnya sukses. Kalau tidak sukses, maka tidak ada akses ke sini. Jelas ya sampai sini ya. Jadi jika tidak sukses, maka failure dia. Dan failure ini nggak bisa balik lagi, karena apa? Kembali ke menu yang pertama, ujian. Sip ya, sampai sini. Sekali lagi, saya sudah bahas bagaimana membuat bank soal, kemudian mengelompokkan soal, menentukan poin, sampai tadi resultnya, dan membuat satu slide untuk sertifikat. Semoga bermanfaat video pembelajaran kali ini. Jika dirasa ini bermanfaat, silahkan share seluas-luasnya di media sosial Anda, biar banyak sahabat Eduka Vokasi bisa mengakses informasi ini. Dan jika ada kekurangannya, mohon dimaafkan, karena saya sifatnya belajar sambil praktek, kemudian ingin berbagi. Makanya silakan sahabat ATM, amati sampai habis videonya, jangan setengah-setengah dan skip. Kemudian kedua, silahkan tiru langkah-langkahnya, modifikasi, M-nya modifikasi, silahkan modifikasi sesuai
kebutuhan dan kreativitas sahabat edukasi. Saya cukupkan. Semoga manfaat. Ahmad Rifai, SMK Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.